Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi asymmetric information dan transaction cost yang beranggotakan 1. Abdul Fakih, 2. Zuhlia Dulistiani, 3. Nevi Dwi Septiani, 4. Sonia Kama Mahadra Syuhada, dan kelima Lailatul Zahro. Asymmetric information. Pengertian dari asymmetric information. Pertama dari Kenneth J. Rowe, uncertainty and the welfare economic of medical care, artinya ketidakpastian dan ekonomi kesejahteraan perawat medis, yang mana itu tertuang dalam artikel beliau yang sangat terkenal, yaitu pada tahun 1963. Yang kedua, menurut Georgi Arkelov, market for lemons, artinya pasar barang kacangan. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar seperti itu, nilai rata-rata dari komoditi cenderung untuk turun, bahkan untuk barang yang tergolong berkualitas bagus. Yang ketiga, teori ekonomi. Salah satu penyebab informasi antara kedua belah pihak. Misalnya nih, pembeli dan penjual tidak mempunyai informasi yang sama, sehingga menyebabkan salah satu dapat dirugikan. Asimetri informasi seringkali terjadi di pemasaran hasil perikanan, karena salah satu pihak produsen, penjual, atau pembeli tidak mengetahui informasi harga ataupun kualitas yang mengakibatkan kesepakatan harga yang terjadi tidak efisien. Misalnya, pedagang ikan menjual ikan yang kualitasnya sebenarnya kurang bagus, tetapi dicampur dengan ikan yang kualitasnya lebih bagus tanpa menginformasikan hal ini kepada pembeli. Selanjutnya, model dasar asimetri informasi. Penjelasan asimetri informasi yang umum dapat dikembangkan ke beberapa situasi pada model kontrak hubungan. Secara bilateral, terjadi jika salah satu pihak menjadi prinsipal atau kontraktor, yaitu pihak yang memberi kontrak. Adapun pihak lain sebagai agen atau kontrak, yaitu pihak yang diberi kontrak. Pada model ini, prinsipal diasumsikan sebagai pendesain kontrak, lalu ditawarkan kepada agen yang selanjutnya akan memutuskan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Jika agen menolak kontrak tersebut, berarti masalah asimetri informasi tidak akan terjadi. Model asimetri informasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kasus moral hazard. Yang kedua, kasus adverse selection. Dan yang ketiga, kasus signaling. Kasus moral hazard. Asimetri informasi ini terjadi pada kontrak yang sudah ditandatangani antara prinsipal dan agen, yaitu setelah penandatanganan kontrak, agen menerima informasi lain yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan prinsipal tidak dapat mengontrol atau mengamati agen atas informasi tersebut dan tidak dapat memeriksa tindakan agen. Tanda-tanda terjadinya kasus moral hazard dapat kita amati pada salah satu contoh kasus, yaitu antara pembudidaya ikan gurame dengan tengkulak. Pada saat menjual gurame kepada tengkulak melakukan kecurangan dalam hal pemanenan, penyeleksian, serta penimbangan. Alat timbang yang dipakai yaitu telah disediakan oleh pihak tengkulak dan mereka mempunyai wewenang lebih untuk menyelesaikan dan mengatur timbangan tersebut. Sedangkan pembudidaya ikan gurame tidak dapat mengontrol ataupun mengawasi serta memeriksa tindakan atas tengkulak. Kasus adverse selection, di mana agen memiliki informasi privat yang tergolong relevan sebelum kontrak ditandatangani. Sebenarnya prinsipal mampu mengamati perilaku agen, tetapi keputusan optimal atau biaya keputusan tersebut dari proses produksi hanya dimiliki atau diketahui oleh agen, yang kemudian prinsipal tidak dapat membedakannya. Salah satu contoh kasus adverse selection yaitu antara pembudidaya ikan gurame dengan tengkulak yang ada di Blitar,
yang dimana dalam hal ini tengkolak berperan sebagai agen memiliki lebih banyak informasi mengenai pasar, konsumen, serta harga jual, sehingga pembudidaya ikan gurame sebagai prinsipal akan sulit mendapatkan informasi yang akurat. Kasus signaling terjadi karena salah satu pihak mengetahui tentang informasi pribadi atau informasi lainnya, misal melalui tingkah laku individu sebelum persetujuan kontrak atau kesepakatan ditandatangani. Situasi ini hampir sama dengan advice selection, di mana setelah prinsipal mempelajari tipe-tipe agen sebelum kontrak terjadi, prinsipal sudah menangkap sinyal-sinyal yang sebelumnya belum diketahui. Contoh kasus signaling adalah, misalkan perusahaan perikanan seperti KML akan merekrut QC baru. Lalu, calon pekerja pasti akan dimintai persyaratan-persyaratan misalkan berupa CV. Lalu pihak prinsipal otomatis akan mempelajari terlebih dahulu apakah CV yang diserahkan sudah cocok apa belum. Jika cocok, maka pihak prinsipal akan memanggil calon pekerja untuk dilakukan interview. Nah, pada saat interview ini, prinsipal berusaha menangkap sinyal-sinyal apakah ada kesesuaian atau penyimpangan di antara CV dan aslinya. Jika dirasa terjadi penyimpangan, ini yang disebut dengan signaling, yaitu informasi yang belum diketahui sebelumnya. Nah, signaling ini bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi yang tentunya menyebabkan kerugian. Lalu ada biaya transaksi. Apa itu biaya transaksi? Biaya transaksi yaitu biaya yang terjadi mulai dari penyelenggaraan fungsi fisik pemasaran seperti penyimpanan, transportasi, dan koordinasi. Adapun tujuan koordinasi yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pasar seperti fluktuasi harga, penawaran, permintaan, dan persaingan. Biaya transaksi cukup berpengaruh pada efisiensi pemasaran. Biaya transaksi bisa dikurangi dengan adanya broker. Apa itu broker? Yaitu pedagang perantara sekaligus sumber informasi. Biaya transaksi di setiap perusahaan tidak sama, tergantung dengan komoditas, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Lalu bagaimana terjadinya biaya transaksi? Nah, biaya transaksi ini otomatis terjadi ketika adanya transaksi. Nah, lalu kapan yang disebut dengan transaksi? Nah, transaksi ini terjadi ketika ada perpindahan suatu barang atau jasa dari produsen selaku penyedia kepada konsumen selaku pengguna. Nah, ketika terjadi perpindahan jasa atau barang dari produsen ke konsumen, otomatis terjadi pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran biaya ini disebut dengan biaya transaksi. Contoh, misalkan perusahaan KML ingin meneliti informasi pasar mengenai permintaan, penawaran, persaingan tentang produk gurita beku. Otomatis, perusahaan KML harus mengeluarkan biaya atau mendanai untuk melakukan penelitian tentang informasi pasar mengenai gurita beku. Nah, pengeluaran biaya ini disebut juga dengan biaya transaksi. Tipe-tipe biaya transaksi. Yang pertama adalah biaya motivasi. Biaya motivasi merupakan biaya yang dikaitkan dengan motivasi karena adanya yang pertama asimetri informasi dan informasi yang tidak lengkap, sehingga diperlukan biaya pengaturan yang besar untuk melindungi tingkah laku yang opportunity agar transaksi tidak gagal. Contohnya adalah ketika penjual ikan mengatakan bahwa ikan yang dijualnya itu berkualitas. Nah, untuk calon pembeli pastinya tidak akan mudah terpengaruh dengan perkataan yang dikatakan oleh penjual dan pastinya akan bertanya-tanya, mengapa si penjual begitu yakin bahwa ikan yang dijualnya berkualitas. Nah, pada kasus seperti ini diperlukan sistem penjualan yang lebih welcome kepada pembeli dan pastinya juga diperlukan biaya motivasi. Contohnya adalah memberikan gratis ikan pindang kecil untuk setiap pembelian 1 kg ikan tongkol. Yang kedua adalah adanya komitmen yang tidak sempurna.
Pada kasus ini, contohnya adalah ketidakmampuan penjual dalam mengikat diri untuk memegang janji kepada pembeli. Nah, akibatnya pembeli tidak mau membeli dagangan si penjual ini. Dan lebih parahnya lagi, bahkan pembeli dapat mempengaruhi orang lain agar tidak membeli dagangan si penjual. Nah, pada kasus ini tentunya akan berdampak pada pengurangan keuntungan atau keuntungan penjual akan merosot. Tipe biaya transaksi yang kedua adalah biaya koordinasi. Koordinasi penting dilakukan agar transaksi berjalan dengan lancar. Nah, biaya koordinasi ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi penjual. Contoh biaya koordinasi dari sisi penjual adalah biaya untuk membayar sumber daya dalam penelitian pasar untuk menentukan kebutuhan, selera, dan keinginan dari pembeli. Selain itu adalah biaya pemasangan periklanan yang digunakan agar produk penjual diketahui oleh banyak orang, serta keputusan manajemen untuk menentukan harga. Dari sisi pembeli, biaya koordinasi terdiri dari biaya waktu untuk mendapatkan penjual atau supplier, kualitas, dan harga yang terbaik. Biaya transaksi juga meliputi keuntungan hilang yang tidak disadari karena ketidaksempurnaan dalam membuat kecocokan antara penjual dan pembeli. Dikarenakan adanya informasi yang tidak sempurna, maka ada biaya kesalahan yang dimana pembuat keputusan menggunakan informasi yang tidak akurat. Karakteristik yang mempengaruhi biaya transaksi. Barang dan jasa yang diproduksi secara lebih efisien perlu hubungan yang baik antara penjual dan pembeli, sehingga aset fisik transaksi dapat diubah dengan mudah penggunaannya ke hal lain. Aspek fisik dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, fisik dan lokasi yang spesifik, di mana penjual atau pembeli mengatur fasilitasnya menjadi dekat satu sama lain untuk menghemat biaya transaksi atau inventory. Kedua, human capital yang spesifik, yaitu penjual dan pembeli mengembangkan pengetahuan dan kemampuan spesifikasinya dalam hubungan yang harmonis. Ketiga, modal nama brand, yaitu mengatur reputasi nama brand. Dan yang keempat, kapasitas spesifik yang berdedikasi, yaitu kapasitas untuk melayani pelanggan yang cukup besar berdasarkan ukuran pasar. Aset spesifik penting karena untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli, investasi terus terjalin dan efisien, dan mengurangi biaya produksi. Jenis-jenis biaya transaksi ada 4 macam, yaitu yang pertama ada information cost, yaitu biaya untuk memperoleh informasi pasar, misalnya untuk penelitian. 2. Bargaining cost atau negosiasi, misalnya tawar-menawar antara penjual dan pembeli. 3. Monitoring cost, yaitu biaya untuk pengawasan guna menghindari asymmetry information. Dan yang keempat, adaptation cost, yaitu misalnya biaya adaptasi ketika terjadi perubahan kontrak. Kelompok biaya transaksi dibagi menjadi 2, yaitu biaya transaksi komoditas dan biaya kelembagaan. Biaya transaksi komoditas yaitu meliputi cara pengiriman barang dari produsen ke konsumen, sedangkan biaya kelembagaan yaitu meliputi biaya adaptasi. Cara menurunkan biaya transaksi yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan mengelola informasi dan mampu beradaptasi dengan sistem informasi yang baru. Dan yang kedua, meningkatkan koordinasi horizontal agar lebih mengetahuinya. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi Asymmetric Information dan Transaction Cost. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.